Shalom, selamat pagi buat sahabatku, teman-temanku, Bapak Ibu yang terkasih, yang sungguh-sungguh pada pagi hari ini saya bergembira ria, bersemangat untuk menyapa Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya kuasa aliran darah Yesus mengalir di tubuh kita, biar kita semakin bersemangat, menyala-nyala, bergembira ria, bersorak-sorai, memuji Tuhan di pagi hari ini, yaitu Jumat 14 Maret 2025. Di setiap napas ada kehidupan, di setiap langkah ada tujuan, di setiap harapan ada kepastian, di setiap doa ada jawaban. Tetap bersemangat, tetap nikmati, syukuri, jalani. Semoga apapun yang direncanakan atau yang kita inginkan, segala doa dan harapan semua Tuhan berikan jawaban. Bersama Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Bapak Ibu terkasih, yeay, go! Kita bergegas untuk mendengarkan firman Tuhan, dan saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang membimbing saya, Roh Kudusnya menuntun saya, agar apa yang saya perkatakan Tuhan ambil alih, jangan lagi yang lain-lain. Tapi saya yakin di akhir zaman ini Tuhan mengangkat saya menjadi hambanya untuk menjadi tunas muda untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Sekali lagi saya katakan, saya bukanlah pendeta, saya bukanlah pertua, saya bukan pengurus gereja yang diresmikan, yang disahkan, yang ataupun yang punya teologi atau orang sekolahan. Saya adalah orang yang betul-betul yang dari rendah diangkat Tuhan menjadi kemuliaannya untuk menyampaikan kabar firman Tuhan, yang mana Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik buat kita bila kita percaya akan kebesarannya. Tidak mustahil, segala kelemahan Tuhan angkat dari tubuhmu. Engkau pasti ditahirkan, disehatkan di dalam kehidupan ini, agar nama Tuhan dipermuliakan dan engkau menjadi saksinya. Dan tertulis di dalam firman Tuhan, orang yang bersaksi diteguhkan imannya untuk percaya akan Tuhan. Kebesaran Tuhan mengalir di hidupnya. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Jadi di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17 dan 19. 17 dan 19, yaitu perikopnya Yesus dan hukum Taurat. Ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atas kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bapak Ibu terkasih, ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda firman Tuhan. Perlu kita tahu, orang yang mau berserah diri kepada Tuhan, merasa dia tidak sanggup, merasa dia yang seperti saya ini bukanlah siapa-siapa. Tapi kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada satupun manusia yang bisa menurunkannya. Yang mana saya merasakan
saya ini bukanlah siapa-siapa sebenarnya, tapi karena Tuhan mengangkat saya yang selama ini menurut sekarang seperti ikan hidup. Bapak Ibu yang terkasih, gimana ikan hidup? Dia selalu melawan arus untuk kebaikan. Dia selalu melawan arus, tidak lagi mau melakukan yang di dunia ini untuk ikut arus, untuk melakukan dosa. Tidak mau lagi, aku tidak mau lagi melakukan menurut yang terjadi di dunia ini. Aku hanya mau mengandalkan Yesus, memuji Yesus, karena Yesus adalah penciptaku, pencipta Bapak Ibu. Percayalah kepadanya, jangan gentar, jangan takut. Tuhan itu adalah Maha Kuasa, memberikan yang terbaik buat kita bila kita berserah kepadanya. Puji Tuhan. Dan ini tema yang saya akan sampaikan. Saya menyapa Bapak Ibu terkasih. Sungguh luar biasa, Tuhan Yesus memberkati TikTok ini. TikTok the best. Siapapun yang menyaksikan ini, kiranya Tuhan memberkati. Berikanlah umur panjang, murah rezeki, sehat selalu, dan buatlah tubuh mereka, jiwa raga mereka awet muda 30 tahun, 20 tahun dari usianya sekarang. Tuhan berkati mereka sehat sempurna dan wajahnya bersinar, ada kemuliaan Tuhan, awet muda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang mana ini aku akan menyampaikan rema yang tulus ikhlas dari hati saya, yang mana tadi sudah saya bacakan firman Tuhan. Sekarang mengarahkan kembali hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dosa ialah meletakkan penggunaan energi ke arah sasaran. Bapak Ibu terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Oke. Nah, jadi subjek yang disasar ialah bersatu dengan sang kebaikan, yaitu sang kebaikan adalah Yesus Kristus, penolong yang setia, tidak pernah dia mengecewakan kita, Bapak Ibu terkasih. Jadi jangan pernah ambil pintas dalam hidupmu. Kalaupun ada keluhan, kelemahan atau yang harus kita jalani, berserah diri kepada Tuhan. Kita akan dipulihkan, kita akan diberkati, sanggup melakukan yang terbaik. Dan jangan jalan pintas bunuh diri, itu tidak bagus. Itu terombang ambing nanti, ke sana pun enggak, ke sini pun enggak. Jadi janganlah Bapak Ibu terkasih. Walaupun ada permasalahan, semua manusia pasti ada permasalahan, pasti ada pergumulan. Hanya kalau kita dekat kepada Tuhan, kita ditolongnya untuk mengatasinya, itu lenyap dari tubuh kita, sehingga kita berkemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu terkasih, Allah Maha Baik selalu ingin bersama kita dan bersama Bapak Ibu terkasih, dan menyertai umatnya supaya berjalan dalam kebenaran dan menuju yang terbaik untuk memuji dirinya, memuji diri Allah yang Maha Kudus itu, Bapak Ibu terkasih, yakni sang kebaikan sendiri. Itulah yang harus kita on fire dalam hati kita, tetap memuji sang pencipta yang maha baik itu, Bapak Ibu terkasih. Jadi walaupun pelan, tapi pasti akan menemukan pelabuhan yang tenang. Pelabuhan yang tenang di dalam hidup kita. Kalau kita tenang, pasti segala penyakit lepas, go dari tubuh kita, biar kita berkemenangan di dalam Yesus. Hal tersebut dipaparkan ketika bangsa Israel menuju pembuangan, Bapak Ibu terkasih, yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya kagumi di dalam hidup saya. Diingatkan supaya tetap setia pada hukum Allah. Jadi jangan menyombongkan diri, jangan menyimpang darinya, sehingga kelak kita akan dirindukan oleh Bapa yang sang pencipta. Saya mau menyampaikan ini Bapak, karena 2015 saya orang susah, orang miskin, tapi bisa berangkat ke Yerusalem. Bukan karena gagah dan kuatku, tapi karena Tuhan memang sudah ingin memberkatkan saya, yaitu ke tempat yang kudus itu di dunia ini, yaitu Yerusalem, yang mana tak pernah saya pikirkan itu, tapi Tuhan sudah mengarahkan atau mengirimkan saya ke sana, 12 orang kami, yang mana
yang dikatakan mereka terhadap saya adalah Petrus katanya, yang mana menyangkal Yesus di dalam hidupnya selama 3 kali sebelum ayat berkokok. Itulah saya yang dijuluki mereka di sana, karena kami berangkat 12 orang Bapak Ibu bisa bernatal di sana, dan itu tidak perlu disombongkan. Sebelum kita datang ke sana, orang lain udah duluan datang ke sana. Jadi kalau yang belum pun, nanti kalau memang berdoa, Tuhan akan mengirimkan Bapak Ibu ke sana untuk melihat begitu dahsyatnya, begitu suburnya Yerusalem itu, yang mana tandus bisa subur karena diberkati Tuhan Bapak Ibu terkasih. Jadi disinilah memang saya imani hidupku penuh dengan pertolongan Tuhan, yang mana saya disembuhkan, saya dipulihkan, saya diberkati, saya sungguh-sungguh mengalami kesehatan yang betul-betul diberikan Tuhan, sehingga saya hingga pada saat ini Bapak Ibu melihatnya ada sinar kemuliaan Tuhan, bergembira ria hidupku di akhir zaman ini Bapak Ibu terkasih. Jadi Bapak pun jangan pernah kecewa, jangan pernah menjauh dari Dia. Kalau memang Anda ingin ke sana, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberangkatkan Anda ke sana, karena kita datang ke tempat Raja, dan pelayanan Raja diberikan kepada kita sungguh dahsyat, sungguh saya merasakan hingga pada saat ini 2015 2025 saya terus bersemangat, asal mendengarkan, asal melihat, asal mendengarkan kata-kata yang diucapkan di sana, melihat suasana di sana, saya terberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam Injil ditunjukkan Kristus putra sang kebaikan memasuki seluruh pengalaman manusia demi menunjukkan solidaritas yang terbaik yang datang dari Tuhan kepada kita. Dia memasuki penderitaan dan kematian yang dialami setiap orang. Dia mengalami itu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah tinggalkan dia. Dia rela mati untuk dosa-dosa kita. Dia mengeluh, tapi kelihatannya disampaikan kepada Bapaknya, disampaikan kepada Bapa di surga oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mendapat penghiburan. Jadi kita pun ada masalah kita serahkan kepada Tuhan, kita dapat penghiburan. Sedangkan Tuhan Yesus saja pun berserah diri kepada Tuhan. Tuhan memberikan penghiburan buat dia, apalagi kita ciptaan Tuhan yang sungguh terberkati, yang sungguh berharga di mata Tuhan ini Bapak Ibu terkasih. Untuk itu Tuhan memberi hukumnya untuk dijadikan pedoman hidup buat kita, yakni yang pertama, perintah cinta kasih. Gereja Katolik yang pada umumnya yang kami pernah rayakan, yaitu Bapak Ibu terkasih, karena tanggung jawab pastoralnya melengkapinya dengan kredo 12 pasal pasal iman, 10 perintah Allah, semua kita sudah tahu, 7 sakramen, dan 2 orang Kristen, yaitu 2 Bapa kami. 2 Bapa kami pun Bapak Ibu sudah tahu mungkin, tapi kalau bisa ucapkanlah itu 2 Bapa kami setiap pagi, agar kita diberkati, diberikan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Itulah pedoman perjalanan hidup orang Kristen, sehingga setiap orang Kristen berjalan pada jalan yang benar dan tidak salah menggunakan energi yang ada di tubuh kita Bapak Ibu terkasih. Linanta bersembiring turangku, Tuhan Yesus memberkati. Semoga turangku diberkati, murah rezeki sehat selalu. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Pertanyaan kepada kita, adakah sesuatu yang mengganjal dalam hidup Anda, yang menghalangi untuk mengarahkan kebiasaan hidup terarah pada sang kebaikan? Itu kita tahu dalam hati kita masing-masing. Belum terlambat untuk mengarahkan kembali hidup kita kepada Tuhan Bapak Ibu terkasih. Jadi kebaikan selalu membuat kita lebih baik, lebih sehat, dan lebih gembira Bapak Ibu terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sering keliru mengarahkan hati dan pikiran kami ke hal-hal yang lain, tapi kami mulai hari ini Bapak, kami datang ke hadapan-Mu, mengarahkan hati kami
agar Tuhanlah yang ngambil alih hidup kami. Kami mau Bapa, Engkau memberkati kami, biar kami sehat di dalam kehidupan ini. Segala penyakit dari ujung rambut hingga sekujur tubuh kami, dari hingga sampai ujung jari kaki kami, Tuhan bersihkan Bapa. Segala virus penyakit apapun itu kami tidak tahu. Kami hanya berseru kepadamu, Engkaulah yang bisa menyembuhkan kami, mentahirkan kami. Segala penyakit itu lepas, lenyap dari tubuh kami. Kami buang ke tumir laut yang paling dalam. Tidak kembali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sehat, kami berkemenangan, kami diberkati, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini betul-betul menjadi pedoman dalam hidup kita, menjadi tongkat untuk kita di dalam kesusahan, menjadi bangkit karena pertolongan Tuhan sungguh dahsyat buat kita. Dan saya sudah berdoa buat Bapak Ibu terkasih, siapapun yang menyaksikan ini atau tayang ulang nanti, kiranya mereka diberkati, sehat selalu dan panjang umur Bapak. Dan saya sudah berdoa buat mereka, kiranya Tuhanlah yang mendengarkan doa-doa yang saya sampaikan ini. Semoga nama Tuhan dipermuliakan hari ini sampai selama-lamanya. Dan saya mohon berkat dari Bapa di sorga, Bapakku yang baik, yang sungguh dahsyat. Kami terima berkat yang datang dari surga kepada kami di dalam hati kami, ya dan amin. Kami masuk hari ini penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami berkemenangan, kami diberkati, kami dipulihkan, kami dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan selalu sepanjang masa. Saya materaikan doa ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, saya menyapa yang bergabung. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan sudah saya sampaikan, walaupun saya bukanlah siapa-siapa, tapi saya menyampaikan itu karena Tuhan sudah mengurapinya. Dan untuk saya bisa menyampaikan firman ini, semoga firman itu betul-betul menjadi suatu dahsyat, berbuah dan berbuah lebat di hidup Bapak, bertumbuh agar nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Oke. Edison sudah bergabung, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau menggerakkan hati Bapak Ibu yang terkasih untuk live now bersama saya. Ini adalah karunia yang terindah yang datang dari Tuhan. Bahkan Tuhan akan menaikkan pir-pir semakin banyak jiwa-jiwa terselamatkan. Baik di Facebook, baik di TikTok. Siaran tayang ulang akan betul-betul naik menjadi kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Oke, rakyat gaming Leo Magai, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Pak Jonathan sudah bergabung, terima kasih. Oke, Sugiharjo sudah bergabung, terima kasih. Dan kalaupun kita ketahui di TikTok ini siap siaran langsung habis, tapi kalau di Facebook nanti terus bisa bisa terus tayang. Tapi nanti saya akan kirim kembali ke ke TikTok agar Bapak Ibu bisa menayangkan ulang lagi. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Semoga Bapak Ibu dijauhkan dari mara bahaya, kemanapun melangkah, rintangan dijauhkan, karena Tuhan Yesus Kristus baik buat orang yang percaya, yang rendah hati, yang mau mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Goodbye. Sampai jumpa di waktu hari besok yang tepat yang dipersiapkan Tuhan kepada kita. Semoga kita panjang umur, rezeki selalu. Goodbye. Shalom, sampai jumpa. Oke. Saya close ya.